Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar Randu Gunting di Kota Tegal terbakar hebat, sejumlah kios sembako ludes. Presiden Prabowo Subianto dijamu makan malam oleh mantan Presiden Jokowi di Angkringan Oma Semar di Kota Solo. Bangunan limasan di Klaten ambruk akibat diterjang angin kencang. Presiden Prabowo Subianto dijamu makan malam oleh mantan Presiden Joko Widodo di Angkringan Oma Semar, Kota Solo. Acara makan malam ini turut dihadiri oleh calon wali Kota Solo dan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo tampil akrab saat keluar dari kediaman Jokowi di Kota Solo Minggu malam. Keduanya kemudian duduk semobil menuju Angkringan Oma Semar untuk menikmati makan malam. Ini adalah kunjungan perdana Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo sejak dilantik menjadi presiden. Selama 1 jam, Prabowo dan Jokowi menikmati makan malam bersama sambil berbincang-bincang. Apakah kedua tokoh ini membahas pilkada Kota Solo dan Jawa Tengah? Tidak dijawab persis oleh Prabowo. Masalah ini dan itu. Di antaranya termasuk pilkada nggak? Pak, ini spesial ke Solo. Makan nasi goreng Jawa. Rasanya gimana Pak? Wah, Cocok enak dengan banget. lidahnya? Ada soal pilkada, Kebanyakan. Pak? Ada soal pilkada Pak? Tadi makannya nasi goreng Jawa. Ini sengaja. Oke. Meski tidak tegas menjawab pertemuan ikut membahas pilkada, namun faktanya pasangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tadsyasin dan pasangan calon wali kota Solo Rospati Ardi Astrid Widayani ikut hadir. Tadi sempat ketemu berdua. Gawe jangan sama Pak Lutfi. Oh, sama Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jangan Pak, jangan sama Pak Lutfi aja. Oh, Ya, tapi nggak sempat ketemu sama presiden. kita mau nyusul. Biar kita segera cari mobil ini. Nyusul kemana Mas ini? Ke bandara. Bandara. Ngantar pulang ya Mas? Hah? Ngantar pulang Pak Prabowo atau Kan gimana? Pak Presiden yang terlepas hadir ya kita direct. Tadi sempat ngobrol apa Mas? Belum. Sama Pak Jokowi? Beda sama Jokowi ya. Setiap 2 hari sekali. Satu hari sekali ketemu. Berarti nggak ketemu tadi Mas? Gimana? Nggak ketemu empat Ketemu mata ya menyapa aja. Enggak. Kan beliau ada urusan yang lebih penting. Ya. Prabowo mampir ke Solo usai melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Bali. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Waspada cuaca ekstrim, angin kencang serta hujan deras memporak-porandakan bangunan limasan di Klaten. Sedang di Kabupaten Cilacap, plafon ruang kelas sekolah dasar ambruk akibat diguyur hujan deras. Bangunan limasan ini ambruk rata dengan tanah usai diterjang angin kencang di lapangan Desa Barepan, Cawas, Klaten, Sabtu lalu. 2 orang bernama Neni dan Atiyah yang sedang berteduh tertimpa reruntuhan bangunan hingga alami luka-luka pada bagian kaki dan punggung. Sedang kedua korban kini telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Cawas. Tadi kena angin, bangunan limasan. Ada angin sekitar jam 6 tadi. Jadi ya seperti ini roboh. Kencang Bu angin. Kenceng banget. Dari arah sana. Terus akibatnya Bu apa Bu ini roboh? Ini ada 2 orang yang pengunjung yang berteduh di sini. Orang Bawak dan Gunung Gajah. Mbak Neni Afifah itu yang dari Gunung Gajah Mbayat sama Mbak Atiyah Nur Aini dari Karangturi Bawak. Itu tadi ada dengkulnya lecet, dengkul dua-duanya sama yang satunya punggungnya lecet. Sementara di Kabupaten Cilacap, plafon ruangan kelas sekolah dasar Datar 4 Kecamatan Dayeh Luhur ambruk usai diterjang hujan deras pada Sabtu lalu. Reruntuhan plafon menimpa bangku dan meja yang ada di dalam kelas. Musibah runtuhnya plafon ruang kelas ini, pihak sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar.
Meski masih ada 3 ruang kelas yang tidak rusak, namun kondisi bangunan yang telah lapuk bisa membahayakan keselamatan para siswa dan guru. Ini kebetulan pada malam hari itu ada hujan, kebetulan juga kayunya sudah pada lapuk, mungkin kelapukannya semakin parah, akhirnya ya ambruk gitu ya. Dan alhamdulillah ambruknya itu tidak ada korban jiwa, karena kejadiannya pada malam hari, pagi-pagi sudah ketahuan ambruk gitu ya. Dan barang-barang yang ada di kelas juga sudah kami selamatkan gitu. Dan sementara siswa sekarang dialihkan ke ruang perpustakaan, sementara di ruang perpustakaan. Kini pihak sekolah berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan ruang kelas yang rusak agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan kembali. Mardianto dan Krisnagung melaporkan dari Cilacap dan Klaten. Memasuki musim hujan, warga Desa Pengadegan di Kabupaten Banyumas masih mengalami krisis air bersih. Tidak heran warga berebut air saat truk tangki bantuan datang untuk menyalurkan air bersih bagi warga. Di tengah hujan gerimis, warga Desa Pengadengan di Kabupaten Banyumas antusias berebut air bersih yang disalurkan kepolisian Resort Banyumas dan para jurnalis. Warga langsung mengisi jerigen dan ember untuk kebutuhan keluarga. Sedikitnya 7 ton air bersih disalurkan untuk warga. Meski sudah masuk musim hujan, namun warga desa ini masih mengalami krisis air bersih lantaran sumur-sumur masih mengering akibat kemarau panjang. Bantuan air bersih sangat dinanti warga karena selama ini mereka selalu membeli air bersih dari pedagang keliling dengan harga Rp5.000 per jerigen. Sekarang ini kan udah hujan ya, kenapa masih kekurangan air dan ngantri banyak? Ya karena di sini tidak ada sumur itu semua kering Pak, dan hujan itu baru sekali sini, sehingga kan belum tertampung di air, dan air tanah itu belum menampung air, sehingga kan tetap masih kesulitan. Dan durasi dari kekurangan air setelah hujan ini kan masih sangat mungkin sampai 10 atau 20 kali hujan baru bisa mungkin resapan air itu sampai ke sumur. Makanya masih berebut juga ini? Iya masih. Setelah mengirimkan 7 tangki air, dan ternyata setelah sampai sini benar bahwa air itu sangat dibutuhkan. Jadi warga itu sudah menyiapkan menggunakan terpal ya, dibuat sedemikian rupa untuk menampung air. Dan begitu tangki itu datang, warga semua datang berebut untuk mengambil air. Berarti di wilayah ini memang air sangat dibutuhkan. Desa Pengadengan dihuni 500 keluarga dengan total warga 1.500 orang. Di Kabupaten Banyumas ada 35 desa yang tersebar di 15 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyumas mendata ada lebih dari 28.000 jiwa yang terdampak krisis air bersih. Mardianto melaporkan dari Banyumas.